Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlin Fadila dengan NIM S1S12108, jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari sistem operasi untuk keperluan MIT. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa sub bab atau sub materi. Itu ada introduction, terus ada haki perangkat lunak, ada konsep dasar sistem operasi, proses dan penjadwalan, proses serta proses dan sinkronisasi. Kita masuk di introduction. Jadi, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Lanjut terus, sejarah sistem operasi. Jadi pada awalnya sistem komputer itu digunakan di depan konsol. Nah, perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, atau kompilator itu meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Nah, untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakanlah jasa operator untuk menggabungkan tugas-tugas yang sama, atau sistem batch. Nah, sistem batch ini mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Jadi komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilitas CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk MK relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dan tape to printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Selanjutnya, kita masuk ke haki perangkat lunak. Haki perangkat lunak itu merupakan haki maksud saya merupakan singkatan dari hak atas kekayaan intelektual yang merupakan terjemahan atau istilah dari Intellectual Property Right atau IPR, dan istilah tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu yang pertama ada hak, kekayaan, dan intelektual. Jadi kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan kekayaan intelektual itu merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, haki merupakan hak-hak wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Oke, jadi aneka ragam haki. Jadi copyleft adalah pelesetan dari copyright atau hak cipta. Copyleft itu merupakan PLB yang turunannya tetap merupakan PLB. Contoh lisensi copyleft adalah JNU atau GPL atau General Public License. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak bebas yang ketentuan pendistribusiannya tidak memperbolehkan untuk menambahkan batasan-batasan tambahan. Jadi jika mendistribusikan atau memodifikasi perangkat lunak tersebut, artinya setiap salinan dari perangkat lunak walaupun telah dimodifikasi haruslah merupakan perangkat lunak bebas. Terus lisensi perangkat lunak. Jadi ada beberapa jenis dari lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat lunak berpemilik atau propriety. Terus ada perangkat lunak komersial, ada perangkat lunak semi bebas, ada public domain, freeware, shareware, dan JNU atau General Public License. Terus ada juga namanya open source. Jadi open source itu terdiri dari, maksud saya, dia itu merupakan free redistribution source code
derived works, integrity of the author source code, no discrimination against person or groups, no discrimination against files or groups, dan lain-lain. Nah, copyleft. Jadi copyleft tadi, seperti yang saya sudah jelaskan, kita lanjut di ilustrasi lisensi atau GNU GPL, yang merupakan salah satunya lisensi copyleft. Jadi terdapat banyak lisensi lainnya seperti lisensi Pace, terus lisensi artistik, ada lisensi FreeBSD, lisensi OpenLDAP, serta masih banyak lisensi yang lainnya. Oke, kita lanjut ke konsep dasar sistem operasi. Jadi ada yang namanya struktur sistem operasi. Yang pertama ada yang namanya struktur sederhana. Jadi sistem operasi modern adalah suatu sistem yang besar dan kompleks. Dan tentu saja proses mendesain sistem operasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena itu, di dalam desain sistem operasi, digunakan suatu struktur agar sistem tersebut bisa dipelajari dengan mudah, digunakan dan dikembangkan lebih lanjut. Terus struktur berlapis. Nah, lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari enkapsulasi sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Nah, lapisan-lapisan yang berada di atas apabila mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Dan terus ada yang namanya sistem prosesor jamak. Jadi keuntungan dari sistem prosesor jamak itu yang pertama bisa meningkatkan throughput, terus lebih ekonomis, dan peningkatan kehandalan. Sistem terdistribusi juga memiliki keuntungan. Yang pertama dia itu resource sharing, terus computation speed up, reliability, dan communication. Keuntungannya. Nah, kita lanjut ke sistem tercluster. Jadi keuntungan sistem tercluster itu ada absolute scalability, incremental scalability, high availability, terus superior price atau performance. Ada juga yang namanya sistem waktu nyata. Jadi suatu sistem dinyatakan real time atau waktu nyata jika dia tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan atau instruksi tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaannya harus selesai sesuai dengan jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana tidak ada deadline, walaupun tentunya respon yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Kita lanjut ke proses dan penjadwalan. Jadi ada yang namanya konsep proses. Ya, proses itu didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Jadi menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Nah, sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal. Dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Nah, ini merupakan diagram dari status proses. Jadi yang namanya ada yang namanya baru atau new, terus ada siap atau ready, terus run, terus selesai gitu. Jadi dari baru, terus admit, terus di admit terus siap, terus ada nanti yang namanya
Jadi ini merupakan diagram status proses. Jadi dimulai dari yang pertama itu ada baru, terus di admit, kemudian dari admit itu sudah ready. Nah, di sini ada semacam proses lagi. Apabila sudah ready, terus dijalankan, kemudian interrupt itu. Jadi ada scheduler dispatch di sini. Terus dari sini ada tunggu atau wait, kemudian dijalankan, baru kemudian selesai. Nah, selain itu ada juga namanya proses control block. Jadi ada yang namanya ada pointer, ada proses state, kemudian proses number, ada program counter, ada register, memory limits, baru list open files. Nah, kita masuk ke pembentukan proses. Jadi saat komputer berjalan, itu terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Jadi proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Nah, terus ada yang namanya fungsi fork. Jadi sistem operasi Unix itu mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Jadi proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik. Nah, analoginya itu seperti pembelahan sel, di mana satu sel membelah jadi dua sel yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Terus terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk yang melakukan hal ini. Nah, pada saat terminasi, semua sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Lanjut, konsep penjadwalan. Jadi, kita mengenal ada yang namanya istilah multiprogramming yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Akibatnya, sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan proses-proses yang ada pada sistem. Nah, siklus bus CPU atau MK. Jadi ada yang namanya proses wait input output, kemudian load, ada add, store, read file, kemudian wait input output lagi, store, increment, index, write to file, dan ini akan berulang seterusnya. Oke, penjadwalan preemptive. Jadi penjadwalan preemptive itu mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice untuk operasi. Nah, ada juga namanya penjadwalan non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan content switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Jadi dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Lanjut ke dispatcher. Jadi dispatcher itu merupakan
sebuah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Nah, fungsinya adalah yang pertama itu konteks, kemudian switching to user mode to kernel mode. Terus yang ketiga, lompat dari suatu bagian dari program user untuk mengulang suatu program. Terus, jadi suatu algoritma penjadwalan CPU yang berbeda itu dapat mempunyai nilai yang berbeda untuk sistem yang berbeda pula. Jadi banyak kriteria yang bisa dipakai untuk menilai algoritma penjadwalan CPU. Di kriteria yang digunakan dalam menilai, itu ada yang namanya CPU utilization, terus throughput, turnaround time, waiting time, response time, fairness, dan efisiensi. Itu untuk kriteria penjadwalan. Termasuk ke algoritma penjadwalan. Jadi, FCFS, first come first serve. Jadi algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO quite way atau antrian dengan prinsip first in first out. Jadi sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Kemudian ada yang namanya shortest job first. Dan pada algoritma ini, itu setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Nah, priority scheduling itu merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Jadi setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Dan prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik di antara lain. Yang pertama ada time limit, kemudian memory requirement, proses file, perbandingan antara burst MK dengan CPU burst, dan ada yang namanya tingkat kepentingan proses. Terus round robin, jadi algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Nah, proses akan mendapat jatah sebesar time quantum jika time quantum-nya habis atau proses sudah selesai. Nah, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Jadi semua proses mendapatkan jatah waktu yang sama dari CPU, yaitu 1/n dan tak akan menunggu lebih lama lagi dari n-1 key dengan key adalah lama 1 kuantum. Nah, ada juga yang namanya multi-level queue. Jadi dia itu merupakan ide dasar dari algoritma ini. Maksud saya, ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Jadi prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti pada gambar ini. Jadi student proses, batch proses, interactive editing proses, interactive proses, sistem proses. Itu dilihat dari prioritas tertinggi. Kemudian ada yang namanya multi-level feedback queue. Nah, algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Nah, jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakai waktu CPU yang sedikit. Kurang lebih kalau divisualisasikan seperti ini. Kita lanjut ke proses dan sinkronisasi. Oke, jadi ada yang namanya konsep interaksi. Jadi sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya
Oke, konsep interaksi. Jadi sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Jadi proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Nah, proses-proses konkuren yang saling berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dan juga menghasilkan output yang benar. Terus ada yang namanya sistem berbagi memori. Sistem berbagi memori atau yang disebut juga sistem shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Jadi alamat besar dialokasikan memori yang digunakan biasanya ditentukan oleh pembuat program. Terus sistem berkirim pesan. Jadi sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Nah, proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama adalah membuat sebuah link komunikasi antar keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Terus, sinkronisasi. Jadi komunikasi antar proses membutuhkan subrutin untuk mengirim dan menerima data primitif terhadap desain yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau blocking atau tidak dapat diblocking atau non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Kemudian penyangga. Dalam setiap jenis komunikasi, baik langsung atau tidak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Nah, pada dasarnya terdapat 3 cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Jadi ada 1 kapasitas 0, kemudian kapasitas terbatas, dan kapasitas tak terbatas. Klien atau server. Jadi server adalah komputer yang dapat memberikan service ke server maksud saya. Sedangkan klien adalah komputer yang mengakses beberapa service yang ada di klien. Ketika klien membutuhkan satu service yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa service untuk saya yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Terus RPC atau Remote Procedure Call adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Kemudian deadlock dan starvation. Jadi deadlock itu merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Nah, starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Jadi proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapatkan resource yang dibutuhkan, sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Lanjut, race condition itu merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi. Sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi cara untuk menghindari race condition adalah kita harus dapat menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Nah, critical section dijelaskan nanti di sini. Oke, jadi critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya race condition.
Kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Jadi ada proses A, ada proses B. Kita lanjut, critical section dalam kernel. Problem untuk kernel muncul karena berbagai task. Mungkin mencoba untuk mengakses data yang sama. Jika hanya satu kernel task di tengah pengaksikan data ketika interrupt service rutin dieksekusi, maka service rutin tidak dapat mengakses atau mengubah data yang sama tanpa risiko mendapatkan data yang rusak. Fakta ini berkaitan dengan ide dari critical section sebagai hasilnya. Saat sepotong kernel kode mulai dijalankan, akan terjamin bahwa itu adalah satu-satunya kernel code yang dijalankan sampai salah satu dari aksi di bawah ini muncul. Jadi ada namanya aksi interupsi, ada page fault, ada kernel code yang memanggil fungsi penjaruan sendiri. Oke, jadi solusi dari critical section. Ada yang namanya algoritma 1. Jadi algoritma 1 itu mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini menerapkan sistem bergilir kepada kedua proses yang ingin mengeksekusi critical section, sehingga proses tersebut harus bergantian menggunakan critical section. Jadi kalau pada gambar 19.1 untuk algoritma 1 kurang lebih seperti ini, dan kondisi ini tidak memenuhi syarat proses karena P0 itu tidak dapat memasuki critical section dan ia menunggu P1 mengeksekusi non-critical section-nya sampai kembali memasuki critical section. Terus algoritma 2. Jadi algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Nah, algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variable turn dengan variable flag. Jadi variable flag menyimpan kondisi proses mana yang boleh masuk critical section. Nah, proses yang membutuhkan akses ke critical section akan memberikan nilai flag-nya true. Sedangkan proses yang tidak membutuhkan critical section akan men-set nilai flag-nya sebagai nilai false. Kurang lebih seperti ini untuk codingannya algoritma 2. Lanjut, kemudian ada yang namanya algoritma 3. Jadi algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Peterson. Nah, Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Jadi algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-sharing pada algoritma 1 dan algoritma 2, yaitu variabel turn dan variabel flag. Sama seperti pada algoritma 1 dan algoritma 2, variabel turn menunjukkan giliran proses mana yang diperbolehkan memasuki critical section, dan variabel flag menunjukkan apakah suatu proses membutuhkan akses ke critical section atau tidak. Kemudian algoritma tukang roti. Nah, algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lamport-Baker's algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Para pelanggan yang ingin membeli roti sebelumnya harus mengambil nomor urut terlebih dahulu, dan urutan yang boleh membeli ditentukan oleh nomor urut yang dimiliki masing-masing pelanggan tersebut. Jadi prinsip algoritma ini untuk menentukan proses yang boleh mengakses critical section sama seperti ilustrasi tukang roti. Jadi proses diibaratkan pelanggan yang jumlahnya n buah dan tiap proses yang membutuhkan critical section diberi nomor yang menentukan proses mana yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam critical section. Perangkat dan sinkronisasi. Jadi ada yang namanya test and set, dan sebagian besar sistem komputer saat ini menyediakan instruksi-instruksi perangkat keras khusus yang mengizinkan kita untuk menguji dan memodifikasi nilai dari sebuah variabel. Jadi instruksi ini disebut instruksi test and set.
Dan instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Jadi, instruksi ini bersifat atomik, yaitu instruksi yang tidak dapat diinterupsi. Jadi, kita dapat menggunakan instruksi khusus ini untuk memecahkan masalah critical section yang sederhana. Contoh instruksi test and set. Jadi, codingannya kurang lebih seperti ini. Terus ada yang namanya semafor. Jadi, semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi, fungsi semafor 141 hanya dapat diakses melalui dua proses standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Jadi berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0. Nah, fungsi semafor. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, semafor berfungsi untuk menangani masalah sinkronisasi secara umum, yaitu yang pertama, ada mutual exclusion. Nah, sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical section-nya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical section-nya sebelum dapat memasuki critical section-nya sendiri. Yang kedua, ada yang namanya resource controller. Jadi bayangan sebuah restoran yang setiap malamnya ramai dikunjungi pelanggan. Kapasitas restoran terbatas, tetapi pemilik restoran memiliki kebijakan bahwa semua pengunjung yang datang akan mendapatkan kesempatan untuk makan, dengan konsekuensi yaitu pelanggan harus sabar menunggu gilirannya. Oleh karena itu, diserahkanlah pegawai restoran untuk menahan tamu di luar jika restoran penuh, lalu mempersilakan tamu masuk jika tempat telah tersedia. Dari analogi yang tadi saya sebutkan, pelanggan adalah thread, kapasitas restoran adalah resource, dan pegawai restoran adalah semafor. Semafor menyimpan banyaknya resource yang tersedia. Lanjut, monitor. Jadi monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh CAR, Orr, dan Burbridge Hansen pada awal tahun 1970-an. Nah, monitor ini terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Metode-metode dalam suatu monitor sudah dirancang sedemikian rupa agar hanya ada satu buah metode yang dapat bekerja pada satu saat. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar semua operasi dalam monitor bersifat mutual exclusion. Nah, selanjutnya ada yang namanya monitor Java. Monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu yang pertama ada namanya mutual exclusion. Seperti pada monitor biasa, monitor mengatur thread-thread yang berbagi resource agar dapat bekerja sendiri-sendiri dengan baik tanpa ada yang saling mengganggu. Pada umumnya, pengaturan ini ditujukan untuk thread-thread yang saling berbagi resource, sehingga thread-thread yang tidak berbagi resource dapat dibiarkan bekerja sendiri. Yang kedua, ada yang namanya cooperation, yang berarti membantu beberapa thread untuk bekerja sama menginginkan resource dalam keadaan tertentu, dan thread lain bertanggung jawab untuk membuat resource tersebut menjadi seperti yang diinginkan oleh thread pertama. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.